Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Yosef dari Bekasi. Izinkan saya hadir di hadapan saudara-saudari sekalian, memenuhi permintaan Ketua Lingkungan untuk membawakan renungan pertemuan ketiga dalam bulan Kitab Suci tahun ini. Adapun renungan kita pada kesempatan ini bertemakan menjadi umat yang berbela rasa. Menjadi umat yang berbela rasa. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu sore di akhir bulan Maret yang lalu, ketika sedang membaca pesan di WhatsApp, tiba-tiba masuk sebuah pesan di grup lingkungan saya dalam bentuk sebuah video. Karena penasaran, saya cepat-cepat membuka video itu. Sempat kaget saya ketika melihat isi video itu. Pertama, karena orang-orang yang saya kenal di dalam video itu, dan kedua, karena kegiatan yang sedang mereka lakukan. Orang yang ada di dalam video itu ternyata adalah romo paroki saya bersama beberapa karyawan pastoran. Kegiatan yang mereka lakukan adalah membagi-bagi nasi bungkus kepada para ojek online dan para pemulung yang hilir mudik melintas di depan gereja antara jam 11 sampai jam 1 siang. Sejenak saya terenyak melihat video itu, lalu berpikir, ternyata gembala saya tidak hanya pandai berkhotbah di atas mimbar khotbah, tetapi pandai juga melaksanakan aksi nyata di lapangan. Beliau tidak hanya memberi contoh, sekaligus mengaplikasikan bela rasanya dengan orang-orang yang kesulitan mendapat makanan akibat COVID-19 yang membatasi ruang gerak orang mencari nafkah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh romo paroki itu ternyata berimbas juga di akar rumput. Lingkungan kami beberapa hari kemudian tidak mau kalah dengan romo. Setelah melihat apa yang dilakukan romo, teman-teman lingkungan pun berinisiatif untuk mengumpulkan sedikit dari rezekinya guna membantu saudara-saudari di lingkungan yang kekurangan makanan. Maka jadilah kegiatan bagi-bagi sembako di lingkungan sebagai salah satu bentuk bela rasa kepada sesama yang berkekurangan. Nah, dalam semangat yang sama yaitu bela rasa, warga RT tempat saya tinggal tak mau ketinggalan juga. Kami menggalang solidaritas terhadap sesama warga RT yang berkekurangan. Singkat cerita, saudara-saudari, ketika mendengar dan melihat sesama yang menderita kekurangan makanan, banyak orang baik dari kalangan gereja maupun dari kalangan non-gereja merasa tergerak untuk membantu saudara-saudari yang berkekurangan makanan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dan ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Terasa sekali di saat-saat yang sangat sulit, solidaritas antar manusia muncul spontan, menembus sekat-sekat yang dibangun manusia selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan ketiga dalam pertemuan kita ini adalah tentang bela rasa, solidaritas kepada sesama yang menderita. Penderitaan manusia itu ada banyak bentuk, bukan hanya kekurangan makanan,
tetapi juga sakit karena penyakit, sakit karena tua, keterbatasan fisik, buta, lumpuh, bisu, tuli, atau yang biasa disebut orang-orang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Nah, kepada mereka-mereka seperti inilah kita dipanggil untuk menunjukkan solidaritas kita sebagai sesama manusia yang berasal dari Bapa yang satu dan sama. Kita turut berbela rasa dengan kesulitan hidup yang mereka rasakan. Itulah panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Perikop Injil dalam pertemuan ketiga ini menceritakan bahwa ketika orang banyak mendengar Yesus datang ke kampung mereka, dibawalah orang-orang sakit kepada Yesus. Ada yang buta, lumpuh, bisu, tuli, ada yang kerasukan roh jahat, dan lain sebagainya. Dibawalah orang-orang seperti ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Pertanyaannya, siapa mereka itu yang bawa orang-orang ini kepada Yesus? Apakah orang tua, kakak adik, suami, istri, anaknya, atau siapa? Tidak disebutkan di sana secara spesifik siapa yang membawa mereka kepada Yesus. Di sana hanya disebutkan orang-orang datang dari mana-mana membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Boleh jadi orang itu tidak punya hubungan darah dengan mereka yang sakit. Boleh jadi orang itu tidak segolongan dengan dia. Boleh jadi orang itu bukan satu suku dengan dia. Boleh jadi mereka tidak saling kenal satu dengan lain. Namun demikian, saudara-saudari, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu tetap saja dibantu oleh orang-orang sehat. Mereka dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Mengapa seperti itu? Mengapa orang-orang sehat itu mau saja membawa orang-orang sakit kepada Yesus? Apa yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka mau berkorban untuk orang-orang sakit itu? Saudara-saudariku yang terkasih, ini semua terjadi oleh karena orang-orang sehat itu memiliki rasa belas kasihan ketika melihat penderitaan sesama. Mereka ingin berbela rasa dengan orang-orang yang menderita. Mereka ingin menyatakan solidaritasnya dengan orang-orang sakit yang setiap saat mengharapkan datangnya pertolongan. Bela rasa, solidaritas, itulah yang menggerakkan hati mereka untuk membantu sesama tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun di bulan September kita diajak dengan cara yang lebih istimewa untuk rajin membaca kitab suci. Kenapa? Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kitab suci itu berisikan firman Tuhan, penuntun jalan hidup kita menuju kepada keselamatan. Dengan rajin membaca kitab suci, kita semakin mengenal kehendak Tuhan, dekat dengan Dia, mengerti keinginannya, melihat secara lebih dekat apa yang Dia lakukan kepada orang-orang yang menderita. Yesus, guru kita, sesungguhnya memiliki bela rasa dan solidaritas yang tinggi kepada orang-orang yang menderita. Maka, marilah kita menanggapi ajakan gereja untuk lebih giat bergaul dengan kitab suci,
sehingga kita dapat meneladani hidup Yesus, guru kita, seperti yang terdapat diceritakan di dalam kitab suci. Bagi kita, menjadi murid Yesus berarti berpikir seperti Yesus, merasa seperti Yesus, dan berbuat seperti Yesus. Yesus, guru kita, telah memberi contoh bagaimana berbela rasa dengan orang-orang yang menderita. Maka dari itu, marilah kita pun seperti Yesus, Sang Guru, senantiasa mewujud nyatakan bela rasa dan solidaritas kita kepada sesama yang menderita dalam perbuatan-perbuatan nyata. Karena untuk itulah kita dipanggil. Semoga